أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 124. Tafsirnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendapat ujian, menurut satu kiroat, Ibrahim. Dari Tuhannya dengan beberapa kalimat, maksudnya dengan perintah dan larangan yang dibebankan kepadanya, ada yang mengatakan manasik atau pekerjaan haji, ada pula berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, menggosok gigi, memotong kumis, membelah rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berhitan dan istinja, lalu disempurnakannya, maksudnya dikerjakannya secara sempurna. Firman-Nya, yakni Allah Ta'ala, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia, artinya contoh dan ikutan dalam keagamaan. Kata Ibrahim, aku mohon juga dari keturunanku, maksudnya dari anak cucuku dijadikan imam-imam. Firman-Nya, janjiku ini tidak mencapai untuk dijadikan imam bagi orang-orang yang aniaya, yakni orang-orang yang ingkar di antara mereka. Sebaliknya bagi orang yang tidak aniaya, tidak tertutup kemungkinan untuk diangkat sebagai imam. Ayat 125. Tafsirnya. Dan ketika kami menjadikan Baitullah itu, yakni Ka'bah, sebagai tempat kembali bagi manusia, maksudnya tempat berkumpul dari segenap pelosok, dan tempat yang aman, maksudnya aman dari penganiayaan dan serangan yang sering terjadi di tempat lain. Sebagai contohnya pernah seseorang menemukan pembunuh bapaknya, tetapi ia tidak mau membalas dendam di tempat ini, dan jadikanlah, hai manusia, sebagian makam Ibrahim, yakni batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Baitullah, sebagai tempat sholat, yaitu dengan mengerjakan sholat sunnah tawaf di belakangnya. Menurut satu kiroat, dibaca Wat-Tahatsu, yang artinya dan mereka menjadikan, hingga menjadi kalimat berita. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, yang bunyinya, bersihkanlah rumahku dari berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, artinya yang bermukim di sana, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud, artinya orang-orang yang sholat. Ayat 126. Tafsirnya. Dan ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah ini, maksudnya tempat ini, sebagai suatu negeri yang aman. Doanya dikabulkan Allah sehingga negeri Mekah dijadikan sebagai suatu negeri yang suci, darah manusia tidak boleh ditumpahkan, seorang pun tidak boleh dianiaya, tidak boleh pula diburu binatang buruannya dan dicabut rumputnya. Dan berilah penduduknya rezeki berupa buah-buahan dan ini juga sudah menjadi kenyataan dengan diangkutnya berbagai macam buah-buahan dari negeri Syam melalui orang-orang yang hendak tawaf, sekalipun tanahnya merupakan suatu tempat yang tandus tanpa air dan tumbuh-tumbuhan, yakni yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, merupakan badal atau kalimat pengganti bagi penduduknya yang dikhususkan dengan doa, sesuai dengan firman-Nya, dan janjiku ini tidaklah mencapai orang-orang yang aniaya. Firman Allah, dan aku beri mereka pula, orang-orang kafir lalu aku beri kesenangan sedikit atau sementara, yakni selama hidup di dunia dengan rezeki. Dibaca fa, umatiuhu, yakni dengan tasydid. Kemudian aku paksa ia di akhirat kelak menjalani siksa nerak, sehingga tidak mendapatkan jalan keluar, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 127. Tafsirnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan sendi-sendi dasar-dasar atau dinding-dinding Baitullah, maksudnya membinanya, yang dapat dipahami dari kata, meninggikan, tadi, beserta Ismail adalah atof, atau dihubungkan kepada Ibrahim sambil keduanya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami membina ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar akan permohonan kami, lagi maha mengetahui akan perbuatan kami. Ayat 128. Tafsirnya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini orang yang patuh dan tunduk kepadamu, dan jadikanlah pula di antara keturunan kami, maksudnya anak cucu kami, umat atau golongan yang patuh kepadamu. Lafat min, menyatakan sebagian, dan diajukan mereka demikian karena firman Allah yang lalu, dan janjiku ini tidak mencapai orang-orang yang aniaya. Dan tunjukkanlah kepada kami, ajarkanlah kepada kami syariat ibadah haji kami, maksudnya cara-cara dan tempat-tempatnya, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Mereka bertobat kepada Allah padahal mereka maksum atau terpelihara dari dosa, disebabkan kerendahan hati mereka dan sebagai pelajaran bagi anak cucu mereka. Ayat 129. Tafsirnya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka, yakni Ahlul Bait, seorang Rasul dari kalangan mereka, ini telah dikabulkan Allah dengan dibangkitkannya kepada mereka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, Al-Quran, dan mengajari mereka Alkitab, yakni Al-Quran dan Hikmah, maksudnya hukum-hukum yang terdapat di dalamnya serta menyucikan mereka dari kemusyrikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa sehingga mengungguli siapapun, lagi maha bijaksana dalam segala tindakan dan perbuatan. Ayat 130. Tafsirnya. Dan siapakah? Maksudnya tidak ada orang, yang benci pada agama Ibrahim lalu meninggalkannya, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri, artinya tidak mengerti bahwa ia makhluk Allah dan harus mengabdikan diri kepadanya, atau yang dimaksud, mencelakakan dan menghinakan dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang Rasul dan seorang Khalil, artinya sebagai seorang sahabat, dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh, yang mempunyai kedudukan tinggi. Ayat 131. Tafsirnya. Ingatlah, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk dan berserah dirilah kamu,
maksudnya tunduklah kepada Allah dan bulatkan pengabdianmu kepadanya, jawab Ibrahim, aku tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ayat 132. Tafsirnya, dan Ibrahim telah mewasiatkan, maksudnya agama itu. Menurut suatu kiroat, lafat auso, kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub kepada anak-anaknya, katanya, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, yakni agama Islam, maka janganlah kamu mati kecuali dalam menganut agama Islam, artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu sampai nyawa berpisah dari badan. Sadaqallahul azim.